Halo rekan-rekan, ketemu lagi di channel Erga Group. Di sini ada Nissan Grand Livina yang memang dia boleh dikatakan adalah saudara dari Xpander. Nah, di sini ada 3 tipe. Yang pertama, kalau di sini kalau kita lihat ya, ada tipe yang memang tidak dicantumkan di paling belakang daripada bodi belakangnya atau dari pintu belakang. Yang paling tengah ini adalah tipe tertinggi yang bisa kita lihat dengan kodenya atau tipe yang ada di emblemnya adalah VL. Nah, kemudian di bagian ujung ini juga tidak ada tipenya. Tapi kategori kedua kalau menurut kami, karena dia sudah memiliki head unit yang berupa layar Android. Tapi untuk tipe yang paling ujung tadi, itu belum memiliki head unit, melainkan masih yang istilahnya biasa ya. Yang istilahnya double din. Nah, yang ketiga ini akan coba kita ulas singkat karena dia memiliki perbedaan yang pastinya dari ya mungkin boleh dikatakan adalah saudaranya, yaitu di Xpander. Ada beberapa hal yang akan kita coba ulas singkat di mana dia memiliki ada beberapa kelebihan kalau menurut kami yang kita akan coba ulas singkat dari tampak paling depan. Di sini dengan tipe yang kalau menurut kami jelaskan tadi bahwa di sini adalah yang tipe terendahnya dia. Nah, di sini tipe terendah yang didahului kalau kita lihat di bagian dalamnya ini, di sini masih menggunakan double din biasa ya. Belum menggunakan head unit dan dia di sini masih menggunakan kunci yang colok. Tapi di sini kita bisa perhatikan kalau di saudaranya dia warnanya beige semuanya. Kalau di sini semua warnanya adalah warna hitam. Ini jauh lebih terkesan elegan. Ini kalau menurut kami ya. Dan di sini sudah pasti adalah logonya Nissan. Kita lihat sejenak ya dari tampil interiornya. Ini semuanya benar-benar warnanya hitam, kategorinya full hitam. Tapi memang di bagian atasnya tetap beige. Cuma kalau di Xpander, dia warnanya adalah warna beige kebanyakannya. Nah, yang kami suka, kita mulai dari tampak paling depan. Untuk grill paling depan, pasti terlihat lebih beda. Di sini, kalau menurut kami, di sini yang jelas adalah tidak begitu tajam banget. Ini kesannya memang kelihatan simpel, tapi mewahnya dapat. Dan tidak membosenin ya. Tuh, kita coba perhatikan lagi lebih detail di bagian sini. Nah, di sini juga ada DRL yang kami suka. Model DRL-nya itu panjang seperti ini ya. Tuh, kayak model ala-ala daripada kalau kita perhatikan kayak model ini ya tuh. Apa ya? Kayak model Naga seperti itu ya, model Naga seperti ini, dan ini adalah DRL aktif. Dan kemudian di bagian bawahnya juga berbeda. Dengan tipe yang terendahnya memang di bagian bawah ini tidak diaksen warna silver. Kalau yang di bagian tengah dengan tipe VL, di situ kalau kita perhatikan ya, ada aksen warna silver di bagian bumper bawahnya. Sampai dengan di bodykit samping juga ada aksen warna silver. Jadi di tampak depan ini bener-bener kalau menurut kami simple tapi kesannya mewah dan tidak ngebosenin loh. Coba Anda perhatikan lagi di bagian depan ini. Tuh terlihat ya. Logo Nissan terletak di bagian tengah yang cukup gede. Kemudian di sini adalah grill-grillnya memang tidak semuanya bolong sesuai dengan fungsional dia. Ada beberapa yang bolong dan ada yang tidak. Dan ini juga dipadukan dengan model ala-ala grill Nissan. Yang bisa kita lihat juga di beberapa model-model lain ya. Tuh. Ini adalah Nissan Magnet dan kita kembali lagi di sini kita bisa perhatikan ya, ini warnanya jauh lebih simpel, kalem tapi terkesan lebih mewah. Kalau menurut kami. Dan memang ada beberapa hal yang kami kurang suka itu hanya di lampu. Lampu utamanya memang di sini terlihat dia lebih keluar sedikit. Kalau di Xpander dia lebih masuk. Ini kita bisa perhatikan di sini ya. Kalau kita tarik seperti ini kategorinya lebih keluar. Tapi ini untuk fungsionalnya lebih dapat karena ketika lampu sen ini tidak tertutup di bagian sini. Tidak tertutup di bagian istilahnya bumper depan. Kalau di Xpander dia begitu masuk lampunya dan ini keluar. Jadi terlihatnya hanya di bagian orang depan. Kalau dari samping kurang begitu bagus fungsionalnya. Tapi kalau ini bagus. Cuma memang kekurangannya semua lampunya di sini. Di bagian depan ini kategorinya rata-rata ini masih bohlam. Lampu sen masih bohlam. Lampu utamanya adalah halogen dan lampu fog lamp di bagian bawah ini adalah di bagian ini masih halogen semuanya. Tapi kalau secara desain sebenarnya looknya itu terlihat lebih kece ini kalau menurut kami ya. Fungsionalnya dapat dan ini desainnya tegasnya itu tidak begitu tegas banget. Hanya kalem-kalem tapi mewahnya itu yang kami sangat suka dari depan ya. Kemudian di bagian belakang, sebelum kita ke belakang di sini juga ada aksen. Di sini warnanya hitam nih, bagus nih. Tipe terendah dia malah hitam ya. Di sini ada hitam yang ada di aksen sepanjang kaca ini semuanya warnanya hitam. Nah, di sini memang untuk yang istilahnya peleknya karena tipe terendah dia single tone warnanya silver. Memang sedikit kurang matching ya dengan di sini kalau kita lihat ya. Di bawahnya ini warnanya silver, tapi kalau dihitamin
pasti garnishnya di sini akan matching dengan warna hitam dari peleknya, tapi kalau ini berbeda. Dan untuk handle pintunya dibuat sewarna bodi warna hitam. Kemudian di bagian belakang ini terlihat kalau menurut kami lebih sama aja, lebih kalem dan dia lebih mewah dibandingkan si saudaranya Xpander. Kenapa? Kita bisa coba lihat lebih detail. Di bagian lampunya di sini, ketika lampu mesin itu ditandai dengan adanya menyala di bagian sini. Ini kami lebih suka ya, kayak model LED bar seperti ini. Ini lebih cakep dibandingkan si Xpander. Kalau Xpander, LED barnya itu kecil sampai dengan naik ke sini. Tapi kalau ini memang di bagian atas tidak ada. Cuman kalau kita lebih detail, ini sebenarnya ini bagus ya. Ada desainnya bagus sepertinya. Nih kalau kita lihat ya, walaupun memang tidak ada lampunya, yang hanya lampu itu adalah di bagian sini. Ini ketika lampu malam dengan LED bar yang cukup besar. Namun memang untuk lampu remnya itu berada di bagian sana. Tapi ada sedikit bagus ya, artinya ketika lampu rem ini bohlam, tapi tidak terlihat bohlam karena ditutupi dengan adanya LED bar. Karena bohlamnya itu berada di utara, ada di sana kalau kita perhatikan ya. Dan kalau di rem, nyalanya itu dari luar LED bar. Ada dua, kanan maupun kiri, ini sebenarnya satu bohlam ya, tapi nyala keduanya. Ini desain ini kami malah suka sebenarnya ya, simbol-simbol mewah. Dan di belakang ini secara overall, ada perubahan yang kami suka itu di sini. Berbentuknya seperti ini, ke atas, turun. Jadi model naik, turun, kayak model kayak gini ya bentuknya. Ini lebih suka kalau kami. Dan di sini juga sama. Ini kalau terlihat sekilas di bagian bawah ini, kalau kita tutup seperti ini tidak akan terlihat bahwa dia adalah kesannya Xpander, kecuali kalau kita perhatikan di bagian atas. Dengan posisi seperti ini pasti akan berubah ya. Desainnya Livina juga pastinya akan, kalau sekilas yang melihat, oh bukan saudaranya Xpander, karena memang ada perubahan di bagian sini yang berbeda ya. Dengan Xpander itu berbeda banget. Logo Nissan tetap besar, tapi di sini berbeda. Garis lekukan daripada plat di sini, kemudian lampu yang tadi kami jelaskan di sini, dan di sini di bagian bawah terlihat lebih beda lagi. Atap kucingnya berbeda, dan ini juga bentuk bempernya berbeda. Dan kami lebih suka lagi ada model ala-ala Diffuser 2 di bagian sini, kanan maupun kiri. Walaupun mufflernya itu hanya satu buah di bagian kanan. Ini lebih cakep loh, beneran. Kalau mungkin Anda lihat langsung, pasti akan berbeda. Tapi kalau hanya sekilas melihat, oh mungkin sama aja dengan Xpander. Secara garis besarnya memang pastinya plug and play untuk bagian ini semuanya, bempernya. Tapi secara desain ada beberapa yang memang dipoles, ini jauh terkesan lebih simple dan lebih mewah. Nah sekarang kita akan coba menganalisa di bagian yang tipe tertingginya. Tipe tertingginya menggunakan pelek yang bisa kita lihat secara detail di sini. Two-tone color dengan ukuran yang kita bisa perhatikan 205/155 R16. Desainnya lebih cakep ini sih, walaupun belakang juga masih tromol, lebih cakep. Di bagian bawah juga di sini sudah ada tambahan cover ya, cover plastik, dan ini sangat mudah ketika ada kotor-kotoran dibersihkan. Ada aksen di bagian sini, body kit warna silver, kemudian di sini memang warnanya chrome. Ya, di sini ada garnish chrome sampai dengan ujung. Handle pintu chrome, sudah kilas pasti, semuanya sih kurang lebih hampir sama dengan Xpander. Yang membedakan hanyalah dari pelek yang kami rasa lebih cakapan ini ya. Kemudian di sini tadi yang kami sudah jelaskan, di bagian lampu depan desainnya lebih suka ini, tapi sayang memang untuk fungsionalnya ini kurang, artinya ini masih bohlam dan halogen. Tapi secara istilahnya secara desain dan fungsional yang tidak dengan teknologi zaman sekarang ini jauh lebih baik. Kecuali memang tadi kita ganti aja langsung menggunakan LED proyektor yang gampang sekali. Tapi secara fungsional ini benar-benar kami lebih suka dan looknya itu simple, mewah. Nah untuk secara mesinnya sama, tidak ada perbedaan. Mesinnya 1500 cc DWHC. Nah tenaganya ini disalurkan ke roda depan ya. Sama hanya dengan Xpander, tidak ada perbedaan. Tenaganya 104 PS dan torsinya di 141 Nm. Itu sama, tidak ada perbedaan. Desainnya sama ya. Kalau dari segi ruang dapur pacu sama persis, tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya mulai dari sini nih. Tuh. Dan sama di sini peredamnya juga ada. Tidak ada membedakan. Nah, ketika kita masuk ke dalam juga sama, tidak ada membedakan dengan si saudaranya Xpander. Tapi di sini aksen warna yang membedakan. Aksen warnanya ini jauh lebih kesan simple mewah dapat, karena warnanya di sini warna hitam. Hitam ya, kebanyakan dominan warna hitam. Kecuali ada aksen beberapa yang memang di sini kalau kita lihat ada aksen warna silver. Nah, di sini ada aksen wood panel. Tuh kayak model ala-ala kayu gitu. Ini kami lebih suka nih modelnya. Ini nih, kalau kita perhatikan ya, ada wood panel yang memang warnanya dia warna hitam juga, jadi tidak begitu mencolok banget. Untuk semua kursinya, tuh sudah ada lapisan kulit semuanya.
ini lebih jauh terkesan lebih mewah ya kalau menurut kami. Tuh secara sekilas ya, kita bisa perhatikan dari dashboardnya. Kalau secara garis besar ya pasti sama, untuk fitur-fiturnya sama, kenyamanannya tidak ada membedakan antara Xpander. Nah, bagian di dalam sini juga sama, kenyamanan sebagai penumpang di bagian belakang juga masih nyaman ya. Masih luas juga untuk luas kaki. Atasnya aja yang memang masih posisinya ini dari warnanya masih sama dengan Xpander, yaitu beige. Kalau di bagian bawah atau setengah badannya, dalamnya ini warnanya sudah menjadi warna hitam semuanya. Nah, itu aja mungkin yang bisa kita sedikit ulas singkat dari Grand Livina, Nissan Grand Livina, di mana Grand Livina ini kalau kita mau melihat secara detail ternyata memang ada beberapa poin-poin perbedaan. Kami yang sangat suka kesimpulannya itu adalah dari depan. Tampak depan simpel dan mewah. Kami sangat suka, memang tadi harus dirubah adalah di lampu utama. Nah, untuk bagian belakang kami suka juga dari desain lampunya, tapi ada beberapa hal yang perlu dirubah juga di lampu belakang adalah dari lampu utamanya. Nah, kalau untuk produk dari Xpander alias Mitsubishi, ketika dia mau servis jauh dari Mitsubishi, itu bisa masuk ke Nissan. Malah justru sebaliknya, kalau Nissan tidak bisa servis di pihak Mitsubishi. Dan kesimpulan yang kedua, poinnya adalah harga. Untuk rentang harga, pastinya akan jauh lebih murah di Nissan Grand Livina ini. Nissan Livina ini pastinya angkanya lebih murah dibandingkan si Xpander. Nah, di bagian ujung ini adalah yang istilahnya tipe kedua. Tipe kedua ya, tipe pertama yang lebih murah, tipe kedua, dan ini adalah tipe paling tingginya atau paling mahalnya tipe VL. Nah, ini yang membedakan adalah dari head unit ada, tapi dia masih menggunakan kunci colok belum keyless. Nah, untuk lebih detail daripada unit-unit ini, ketika Anda berminat dengan Nissan Grand Livina, silahkan Anda bisa komentar aja di bawah atau kontak langsung dari marketing Nissan Banjarmasin Kalimantan Selatan yang kontaknya ada di deskripsi. Mudah-mudahan Anda bermanfaat video ini. Sampai ketemu di lain waktu. Salam Irga Group.